Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monita Qadifah Qurrah Si, yaitu dari kelas 5C yang akan membahas tentang penetrasi sosial dalam tradisi sosiopsikologi. Nah, pembahasan yang saya akan dibahas adalah pertama adalah definisi, asumsi, dan tahapan dan prinsip. Yang pertama adalah definisi. Nah, kajian psikologi komunikasi dengan ahli Irwan Altman dan Delman Taylor, teori yang membahas bagaimana perkembangan kedekatan dalam suatu hubungan secara umum membahas tentang bagaimana proses komunikasi interpersonal. Nah, hubungan interpersonal dapat terjalin dengan baik apabila kemampuan mampu memproses ke dalam sebuah tahap dan bentuk yang teratur dari tahapan tingkatan pertukaran yang lebih intim. Jadi yaitu bagaimana proses kita bertemu seseorang dalam tahapan yang awal seperti pengenalan biasa sampai ke jenjang yang lebih, katakanlah lebih serius gitu. Nah, terdapat 4 asumsi teori penetrasi sosial. Yang pertama adalah hubungan komunikasi oleh dua orang dimulai dari tahap superficial, yaitu tahap awal yang dimana kita masih berkenalan seperti biasa menanyakan hal-hal umum. Yang kedua adalah teori ini berhubungan dengan prediktabilitas, yaitu kita berkenalan itu dengan seseorang yang tidak bisa dipredik. Nah, teori penetrasi sosial berhubungan dengan pemikiran bahwa perkembangan hubungan mencakup depenetrasi dan disolusi, yang artinya kita bisa memutuskan pertemanan secara intens atau melanjutkannya. Yang keempat adalah hubungan dapat berkembang karena adanya pembukaan diri. Pastinya saat satu orang membuka diri dan satunya menerima akanlah saling terikat satu sama lain. Yang kedua adalah tahapan-tahapan yang dimana setiap tahapan penetrasi ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah orientasi, yaitu membuka sedikit demi sedikit. Artinya kita buka pelan-pelan, yaitu kita biasanya di tahapan pertama masih tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu menanyakan hal-hal umum dengan nama, rumah, dan segala macam. Masuk ke tahapan yang kedua, yaitu pertukaran menjajakan efektif. Mulailah masuk ke tahap intim, yang dimana kita mulai membicarakan hal-hal dalam dari diri kita. Yang kedua adalah pertukaran efektif. Nah, di tahapan ini kita akan melihat bagaimana kita dapat menerima seseorang atau tidak. Yang kedua adalah pertukaran stabil. Nah, di saat kita sudah melakukan tahapan terakhir, kita akan menjadi teman yang katakanlah stabil. Jadi, oke, sudah saling menerima gitu. Nah, selanjutnya prinsip-prinsip keputusan tentang seberapa dekat dalam hubungan menurut teori penetrasi sosial ditentukan oleh prinsip untung rugi, rewards cost analysis. Setelah perkenalan dengan seseorang, pada prinsip kita menghitung faktor untung rugi dalam hubungan kita dengan orang tersebut, atau disebut dengan indeks kepuasan dalam hubungan, index of relation satisfaction. Begitu juga orang lain terdapat terapkan ketika berhubungan dengan kita. Jika hubungan tersebut sama-sama menguntungkan, maka kemungkinan untuk berlanjut akan lebih besar dan proses penetrasi sosial akan terus berkelanjutan. Jadi, seseorang itu pasti setiap bertemu dengan orang lain itu mempertimbangkan untung rugi. Apabila itu untung, dia akan menjalankan hubungan yang intens. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.